warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan berita-berita penting lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semuanya. Berjumpa kembali dengan channel PPKN Indonesia. Pagi ini kita akan koreksi bersama soal-soal PPKN kelas 11 bab 5. Sebelumnya jangan lupa teman-teman untuk memberikan like, komen, dan subscribe kepada channel PPKN Indonesia. Apabila video ini bermanfaat, silahkan untuk dibagikan kepada teman-teman yang lain. Oke teman-teman, kita mulai koreksi bersama soal PPKN kelas 11 bab 5. Uji kompetensi 1. Bagian A. Nomor 1 E, 2 E, 3 A, 4 C, 5 D, 6 C, 7 C, 8 B, 9 D, 10 E. Kita lanjutkan bagian B teman-teman. Bagian B. Nomor 1 komunisme. Nomor 2 ideologi. Nomor 3 kudeta. Nomor 4 separatisme. Nomor 5 globalisasi. Nomor 6 hedonisme. Nomor 7 abroad minded. Nomor 8 spionase. 9 invasi. 10 bohong atau hoaks. Kita lanjut berikutnya. Bagian C. Jawaban nomor 1. Ideologi komunis bertentangan dengan ideologi Pancasila karena hak individu tidak diakui dalam ideologi ini. Padahal manusia merupakan makhluk individu sekaligus makhluk sosial yang hak-haknya harus dijamin. Nomor 2. Liberalisme merupakan paham atau ideologi yang menitikberatkan pada kebebasan dan persamaan hak individu dalam berbagai aspek kehidupan. Ideologi ini bertentangan dengan ideologi Pancasila karena tidak disertakan tanggung jawab terhadap kebebasan yang diberikan. Bahkan kebebasan diberikan dalam hal-hal yang bertentangan dengan norma dan agama. Kebebasan yang demikian bertentangan dengan Pancasila. Ideologi liberal tersebar dan mampu meyakinkan masyarakat bahwa liberalisme mampu membawa ke arah kemajuan. Akan tetapi, yang ditiru oleh bangsa Indonesia adalah sisi negatif dari liberalisme, seperti pergaulan bebas dan sifat individual. Itulah yang menjadi ancaman yang harus diperangi.
Nomor 3. Kasus ancaman yang dihadapi Indonesia berdasarkan berita adalah pelanggaran batas wilayah yang dilakukan oleh Tiongkok di Natuna. Pelanggaran batas wilayah merupakan salah satu kasus yang dihadapi bangsa Indonesia di bidang pertahanan dan keamanan. Nomor 4. Spionase yang pernah dialami Indonesia adalah penyadapan yang dilakukan oleh intelijen Australia pada beberapa pejabat pemerintahan Indonesia yang diketahui pernah dilakukan pada tahun 2009. Australia melakukan penyadapan panggilan telepon beberapa nama besar Indonesia dan menyerahkan hasil sadapannya kepada NSA. Nomor 5. Kasus pada gambar adalah konsumerisme atau hedonisme. Hedonisme adalah pandangan hidup yang menganggap bahwa kesenangan dan kenikmatan materi menjadi tujuan utama. Masyarakat dengan sifat hedonis akan menghabiskan banyak waktu dan uang untuk berbelanja sehingga gaya hidup menjadi konsumtif. Hedonisme mendorong seseorang memaksakan diri untuk mencapai kepuasan dan kenikmatan pribadinya meski harus melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Hedonisme dan konsumerisme termasuk ancaman dalam bidang sosial budaya. Kita lanjutkan ke uji kompetensi 2. Bagian A. Nomor 1 C, 2 D, 3 C, 4 C, 5 A, 6 A, 7 C, 8 B, 9 D, 10 A. Bagian B. Nomor 1, pertahanan dan keamanan. Nomor 2, corona. Nomor 3, ideologi. Nomor 4, politik luar negara. Nomor 5, Pancasila. Bagian C. 1. Strategi yang diterapkan pemerintah dalam penerapan pembatasan sosial berskala besar untuk menyikapi penularan COVID-19. COVID-19 menular melalui droplet, yakni cairan yang keluar dari mulut atau hidung. Pemerintah pun telah menganjurkan masyarakat untuk mengenakan masker ketika berada di luar rumah. Selain itu, menjauhi kerumunan merupakan suatu kewajiban agar penularan COVID-19 dapat dicegah. Nomor 2. Gambar pada soal adalah hoaks atau berita bohong. Masyarakat dapat membantu menghadapi berita bohong tersebut dengan bijak saat menerima informasi, yaitu dengan memastikan kebenaran informasi. Jika informasi yang didapat benar dan bermanfaat, bias disebarkan. Akan tetapi, jika informasi tidak benar atau tidak bermanfaat, lebih baik tidak disebarkan. Nomor 3. Informasi pada soal merupakan bentuk ancaman di bidang ekonomi. Banyaknya jumlah usaha mikro kecil, menengah yang gulung tikar akan berpengaruh terhadap roda perekonomian negara.
Efek lanjutannya adalah meningkatnya jumlah pengangguran. Oleh karena itu, strategi yang bisa dijalankan: A. Menciptakan lapangan kerja padat karya sebagai solusi memberantas kemiskinan. B. Pembangunan infrastruktur. C. Penciptaan iklim usaha yang kondusif. D. Pemilihan teknologi tepat guna sebagai solusi pemerataan kesempatan kerja. Nomor 4. Strategi yang dapat dilakukan adalah mendaftarkan ragam budaya Indonesia ke UNESCO. Selain itu, masyarakat dapat membantu menjaga budaya asli Indonesia dengan melestarikan dan mengenalkan kepada dunia melalui festival budaya. Nomor 5. Strategi yang dapat dilakukan secara mandiri antara lain: A. Selalu pasang antivirus. B. Rutin update atau memperbaharui database antivirus yang digunakan. Update antivirus bisa dengan cara online atau offline. C. Selalu scan file seluruh data di komputer. Minimal melakukan scan file menggunakan antivirus 1 minggu 1 kali. Jika ditemukan virus, segera karantina virus dengan antivirus yang digunakan. Penilaian harian. Bagian A. Nomor 1 E. Nomor 2 C. Nomor 3 C. 4 B. 5 C. 6 E. 7 C. 8 E. 9 D. 10 B. Nomor 11 A. 12 D. 13 E. 14 C, 15 C, 16 D, 17 C, 18 B, 19 B, 20 A. Kita lanjut ke bagian B. Nomor 1. Toleran atau toleransi. 2. Agresi. 3. Pertahanan dan keamanan. 4. Illegal fishing. 5. Cinta. 6. Konsumerisme. 7. Timur Timur. 8. Konflik perbatasan. 9. Peretasan atau cybercrime. 10. Produk. Ya, selanjutnya bagian C. Nomor 1. Globalisasi perekonomian mengharuskan penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal barang dan jasa. Akibatnya, keterkaitan antara ekonomi nasional dengan ekonomi internasional akan makin erat. Globalisasi ekonomi menimbulkan pengaruh negatif yang dapat menjadi ancaman kedaulatan Indonesia khususnya di bidang ekonomi. Pengaruh yang dimaksud antara lain produk lokal kalah saing, perekonomian dikuasai pihak asing, dan meningkatnya kesenjangan sosial. Nomor 2. Salah satu caranya adalah dengan membuat daftar barang-barang penting yang akan dibeli. Fokus pada barang yang dicari. Tentukan besaran alokasi dana maksimal yang bisa dikeluarkan. Melakukan 3 hal tersebut, Harbolnas akan disikapi dengan bijak.
Nomor 3. Gambar pada soal adalah wajib belajar yang dicanangkan oleh pemerintah. Pendidikan sangat menentukan kualitas sumber daya manusia suatu negara. Pemerintah berkewajiban menjamin terselenggaranya pendidikan nasional. Alokasi anggaran pendidikan diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga tingkat kemiskinan menurun dan kesejahteraan masyarakat tercapai. Dengan demikian, pendidikan dapat menjadi strategi mengatasi ancaman di bidang sosial budaya. Nomor 4. Kasus ancaman yang muncul adalah konflik perbatasan atau pelanggaran batas wilayah. Dalam hal ini, Singapura diuntungkan karena wilayah Laut Singapura makin bertambah seiring makin menjoroknya daratan Singapura. Sedangkan wilayah Indonesia makin terdesak seiring hilangnya Pulau Nipah yang menjadi pangkal untuk mengukur luas wilayah Laut Indonesia. Nomor 5. Untuk menghadapi ancaman berdimensi ekonomi, strategi yang dapat dilakukan sebagai berikut. A. Penciptaan lapangan kerja padat karya sebagai solusi memberantas kemiskinan. B. Pembangunan infrastruktur. C. Penciptaan iklim usaha yang kondusif. Demikian koreksi soal-soal bab 5 kelas 11. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.